Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Istiqomah dari Prodi Akuntansi Reguler Plus. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai communication dan editing video maupun animasi dengan Bapak dosen Dr. Supriyadi, STPD, MPD. Untuk materi yang akan saya bahas yaitu mengenai komunikasi. Nah, definisi komunikasi ini berdasarkan KBBI. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang ataupun lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin atau communicatus yang artinya kita berbagi atau menjadi milik bersama, namun mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Seperti halnya kita menyampaikan inti dari bahasan kita ke orang lain gitu, menyampaikan apa informasinya ke orang lain seperti itu. Untuk pengertian komunikasi menurut para ahlinya itu ada Bernard Berelson dan Gary Steiner. Nah, komunikasi ini itu transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafik maupun figur. Nah, tindakan atau proses transmisi itulah yang biasanya disebut komunikasi. Untuk Theodore M. Newcomb, setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi terdiri dari rangsangan yang diskriminatif dari sumber kepada penerima. Kemudian untuk Gerard L. Miller, komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Jadi kita mengirimkan informasi yang kita tuju agar si penerima itu memahami apa yang kita sampaikan dalam surat maupun omongan maupun informasi lah. Nah, untuk jenis-jenis komunikasi sendiri, ada komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya, ada komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya, kemudian ada komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Untuk komunikasi menurut cara penyampaian, komunikasi lisan itu seperti komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, yang artinya komunikasi dalam bentuk ini itu dilakukan antara kedua belah pihak secara bertatap muka. Untuk komunikasi tertulis itu bisa dituangkan dalam bentuk surat, naskah, belangko, gambar, foto maupun spanduk dan banner seperti itu. Untuk komunikasi visual sendiri, salah satu jenis komunikasi yang cara menyampaikan pesan maupun informasinya melalui foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi tertentu. Dan biasanya juga jenis komunikasi visual ini sering digunakan sebagai bantuan saat presentasi. Jadi kalau semisal komunikasi tertulis kita tuh belum secara detail lah, jadi kita tuh bisa menambahkan komunikasi visual tersebut, karena komunikasi visual ini kayak ibaratkan tuh bisa mudah dicerna gitu dalam gambar yang menarik, dalam foto, seni, sketsa, grafik kayak gitu. Kemudian untuk tujuan komunikasi ya, secara singkat tujuan komunikasi ini adalah untuk menciptakan kesepemahaman di antara kedua belah pihak. Nah, kalau untuk tujuan komunikasinya yang secara kompleks atau lengkap ini, yang saya rangkum itu yang pertama ada agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Dengan adanya definisi komunikasi di atas, maka akan menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Yang kedua, agar mampu memahami maksud perkataan dari orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima oleh orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Kemudian untuk penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi maupun sebagainya. Nah, kemudian ada fungsi komunikasi, diantaranya komunikasi berfungsi untuk memahami diri sendiri maupun orang lain. Nah, seperti halnya tuh kita dalam satu kelompok dan kita memiliki kesempatan untuk mengungkapkan atau menemukan siapa diri kita yang sebenarnya, serta bagaimana orang lain itu dapat mempengaruhi kita melalui komunikasi yang dua arah gitu. Yang kedua, ada komunikasi berfungsi untuk mewujudkan relasi yang penuh makna.
Komunikasi ini itu merupakan suatu modal dasar dalam menjalin relasi, karena di dalamnya itu dapat memperhatikan diri sendiri serta mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Jadi kalau misal ada selek, ada masalah tuh secara intens lah kita tuh harus diomongkan gitu agar kita tahu titik tengahnya, maknanya di mana gitu. Yang ketiga adalah komunikasi berfungsi untuk menguji dan mengubah sikap dan perilaku. Dalam berkomunikasi, tiap individu ini menjadi kesempatan untuk saling mempengaruhi orang lain maupun membujuk mereka untuk berpikir seperti yang kita pikirkan dan bertindak seperti yang kita lakukan. Intinya itu kalau lawan bicara kita ada pendapat lain dan kita kurang setuju, jadi kita tuh bisa menambahkan atau memberi saran, kritikan. Itulah intinya pokoknya ya. Untuk kesimpulan dari presentasi kali ini, intinya itu dalam pemandangan saya itu komunikasi itu adalah penerimaan pesan lah ataupun berita antara dua orang ataupun lebih, sehingga pesan yang dimaksud itu dapat dipahami. Dan kalau semisal diibaratkan ya, komunikasi itu seperti artinya tuh berbagi gitu kan. Kita membagi informasi, terus lawan bicara kita juga memberi informasi lagi gitu kan. Jadi intinya komunikasi itu saling berbagi, dan komunikasi itu sangat penting bagi kehidupan kita, karena kita ngapa-ngapain kalau kita nggak bisa berkomunikasi, kita jadi independen gitu, kayak sendiri gitu kan. Jadi intinya komunikasi itu sangat penting di dalam kegiatan kita sehari-hari, maupun untuk lisan maupun tertulis gitu kan, maupun yang tadi secara virtual gitu. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.